Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan harus tetap semangat belajar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya ya. Apa sih teks laporan percobaan? Nah, agar dapat mengidentifikasi teks laporan dengan tepat, perhatikan paragraf yang disajikan berikut ini. Dilihat dari isinya, teks ini termasuk pada teks deskripsi. Karena teksnya menggambarkan tentang tempat duduknya yang terbuat dari kulit, menggambarkan warnanya yang hitam, dan menggambarkan ukuran ban sepeda. Dari uraian tersebut, seolah-olah pembaca dapat melihat sepeda ontel itu. Selanjutnya, bacalah teks 2 berikut ini. Teks 2 ini termasuk teks eksplanasi karena menguraikan terjadinya sesuatu, yaitu proses roda yang berputar. Dengan kata lain, teks 2 ini tidak bisa dikatakan teks laporan. Mari kita amati teks 3 berikut. Dilihat dari isinya, teks tersebut merupakan teks laporan hasil percobaan. Karena teks tersebut merupakan hasil studi atau penelitian atau pengamatan penulis tentang sepeda. Setelah menyimak ketiga teks tadi, memang sepintas terlihat mirip. Namun, jika lebih diteliti, teks-teks tersebut berbeda ya. Karena teks deskripsi artinya menggambarkan. Teks eksplanasi artinya menguraikan proses. Sedangkan teks laporan artinya menguraikan hasil studi atau pengamatan atau penelitian. Dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan percobaan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Ciri teks laporan percobaan: melaporkan hasil percobaan, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Struktur teks laporan percobaan. 1. Tujuan. Berisi uraian tujuan percobaan. 2. Alat dan bahan. Uraian alat dan bahan yang digunakan. 3. Langkah-langkah. Uraian prosedur percobaan. 4. Hasil, uraian hasil percobaan. Dan yang kelima, simpulan, inti hasil dari percobaan dari awal hingga akhir. Lanjut kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan
kalimat aktif, 2 menggunakan kalimat pasif, 3 menggunakan kata tugas, 4 menggunakan istilah teknis atau istilah bidang tertentu, 5 menggunakan unsur serapan. Ayo kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari nomor 1, menggunakan kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Ciri-ciri kalimat aktif: 1. Predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. 2. Predikatnya bisa berupa kata kerja tidak berimbuhan, misalnya kerja, mandi, dan sebagainya. Contoh, kita subjek dapat membuat predikat perangkap nyamuk sederhana pelengkap. Yang kedua, ada menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan. Ciri-ciri kalimat pasif: 1. Predikatnya cenderung memiliki imbuhan di, ter, atau ke-an. 2. Memiliki kata ganti yang merujuk pada subjek maupun objek. Contoh, perangkap nyamuk subjek bisa dipasang predikat di sudut ruangan keterangan tempat. 3. Menggunakan kata tugas. Kata tugas berupa konjungsi hubungan logis, waktu, sebab, pertentangan, pemilihan, penambahan, dan lain-lain, seperti ketika, sebab, tetapi, atau, dan sebagainya. Contoh, ketika tidak terjadi keseimbangan asupan salah satu faktor, pertumbuhan tanaman tidak akan optimal. 4. Menggunakan istilah teknis atau istilah bidang tertentu. Kata atau istilah teknis merupakan kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Kata ini memiliki arti berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut. Contohnya, cahaya mengalami pembiasan sehingga membentuk pelangi. Kata pembiasan adalah kata teknis bidang sains. 5. Menggunakan unsur serapan, yaitu unsur yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Contoh, kita tidak dapat memprediksi gempa bumi. Kata prediksi berasal dari bahasa asing, yaitu prediction. Perhatikan teks laporan percobaan berikut. Mari kita telaah bersama kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. 1. Kalimat aktif terlihat pada penggunaan kata kerja memantul. Pada kalimat, pada pelangi sungguhan sinar matahari memantul pada tetesan air. Lalu terjadi pembengkokan sedemikian rupa dan terjadilah pemisahan warna pada cahaya. 2. Kalimat pasif terlihat pada kalimat lalu dipantulkan ke kertas. 3. Kata tugas terlihat pada penggunaan kata tetapi pada kalimat berikut. 4. Istilah teknis bisa kita lihat pada penggunaan kata pembiasan. Pembiasan adalah kata di bidang sains. Yang kelima ada kata serapan, terlihat pada kata horizon. Horizon merupakan kata serapan dari bahasa asing yang digunakan atau diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu semua merupakan penjelasan dari pembelajaran mengenai teks laporan percobaan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.